Tribun News Today. Apa kabar Tribuners? Berjumpa kembali bersama saya Devi Rahma di Tribun News Today. Devi akan berbagi informasi menarik hari ini, mulai dari info nasional, regional, selebritis, dan olahraga. Kasus korupsi dengan kerugian di bawah 50 juta rupiah bisa diselesaikan tanpa jalur persidangan. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menjelaskan, tindak pidana korupsi dengan kerugian di bawah 50 juta mampu selesai. Caranya yakni koruptor harus mengembalikan uang kerugian negara. Cara pengembalian ini dinilai sebagai upaya proses hukum yang lebih cepat dan berbiaya ringan. Ia juga menjelaskan soal kasus pidana terkait dana desa yang kerugian uang negaranya tidak terlalu besar dapat dilakukan secara administratif. Adapun Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, Febri Adriansyah mengatakan, terkait pernyataan Jaksa Agung sudah tertuang dalam peraturan di Kejaksaan Agung. Namun, ia tak menjelaskan lebih detail soal aturan tersebut. Menurutnya, implementasi dari pernyataan Jaksa Agung akan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal, salah satunya terkait dampak kasus korupsi terhadap masyarakat. Sebanyak 16 siswa SD Negeri 50 Buton di Desa Wining, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara diduga dihukum memakan sampah oleh gurunya. Mereka diminta oleh pelaku yang berinisial M untuk memakan sampah plastik. Insiden tersebut dipicu karena para siswa yang ribut ingin memberi kejutan pada guru yang sedang berulang tahun. M kemudian mendatangi mereka dan menegur. Karena masih ribut, M akhirnya kembali dan masuk ke dalam ruang kelas lalu menutup pintunya. Kemudian M menghukum para siswa dengan cara memasukkan bungkusan sampah plastik bekas makanan. Akibat kejadian tersebut, kemudian pelaku dilaporkan ke Polres Buton. Saat ini, pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Lama tak terdengar kabarnya, Aliando Syarif mendadak muncul ke publik dengan membawa kabar mengejutkan. Aliando ternyata sedang berjuang untuk sembuh dari gangguan mental obsessive compulsive disorder atau OCD ekstrim. Hal itu diungkapkan oleh Aliando saat sedang live di Instagram pribadinya. Penyakit gangguan mental itulah yang membuat Aliando masih belum muncul ke layar kaca sampai saat ini. Ia mengatakan kalau selama 2 tahun terakhir ini vakum bahkan sampai mundur dari proyek sinetronnya. Diketahui OCD adalah gangguan mental yang menyebabkan penderitanya merasa harus melakukan suatu tindakan berulang-ulang. Jika tidak, penderita OCD akan diliputi rasa cemas dan ketakutan. OCD yang diderita Aliando diakui sangat mengganggu aktivitasnya sehari-hari, dan kini Aliando tengah menjalani terapi untuk mengatasi gangguan OCD yang diidapnya. DKI Jakarta akan mengirimkan 20 atlet untuk turun dalam kejuaraan All Tatami Kickboxing Championship 2022. Ajang ini akan dilangsungkan di Gedung Widya Kartika, Surabaya pada 28 hingga 30 Januari 2022. Ketua Pengurus Provinsi Kickboxing Indonesia DKI Jakarta, Yoko Arti Budiman memiliki alasan mengirimkan 20 atletnya. Karena ini sebagai bukti komitmen, sebagai yang pertama mempertandingkan kategori tatami saat Jakarta Open Kickboxing 2021. Dikatakan oleh Yoko, para atlet DKI Jakarta membutuhkan jam terbang untuk lebih memahami aturan pertandingan. Sementara itu, pelatih tim kickboxing DKI Jakarta, Marlaut Farhan Hutapea mengatakan 20 atlet yang dikirim memiliki spesialisasi, yaitu masing-masing 3 untuk kick light dan legs contact. Lalu masing-masing 7 untuk point fighting dan musical creative form. Mereka yang dikirim ke Surabaya merupakan hasil seleksi dari Jakarta Open Kickboxing 2021. Targetnya meraih gelar juara umum. Demikian tadi 4 informasi terupdate hari ini. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Spotify Tribun News Podcast dan YouTube tribunnews.com. Saya Devi Rahma pamit, sampai jumpa. Tribun News Today.